Halo Prismania, ketemu lagi dengan gua Cenik Belum Berotot dan bersama salah satu atlet binaraga Indonesia yang Adi Rep ya. Ya, Nama aslinya siapa? Herwin Adianto. Herwin Adianto. Ini salah satu binaraga yang lolos menuju PON 2020 mewakili Bali. Mewakili Bali ini. Semoga kita kan butuh persiapan tuh, mudah-mudahan Bali bisa sponsori ya biar lebih maksimal hasilnya. Dan tentunya dari PUBG Gianyar ya. Tahu sendiri PUBG Gianyar itu punya pengurus terbaik karena sering ketemu kita di event gitu kan. Dan salah satu cerita yang bikin menarik ini adalah Mas Ade ini ikut prapon itu dengan dia sendiri deh ya. Dia sendiri karena kan pas waktu itu nggak ada pemilihan tapi nggak disertakan Ya. Mungkin akhirnya kuotanya terbatas, budget itu ya berarti ya, budget terbatas. Akhirnya karena keinginan untuk mengikuti prapon, akhirnya dengan biaya sendiri, persiapan sendiri semuanya kan. Terus tapi dari PUBG Gianyar ada support apa? Support akomodasi. Oh, support akomodasi. Jadi PUBG Gianyar mensupport akomodasi buat maksimal di sana kan. Oke, jadi disupport sama biaya sendiri, terus ada support juga dari PUBG Gianyar. Akhirnya lolos PON 2020 ya. Harapannya nih PON 2020 seperti apa persiapannya? Ya bisa lebih maksimal daripada waktu prapon kemarin. Terus dapat dukungan juga dari PUBG Bali-nya selain dari Gianyarnya. Kalau Gianyar sudah pasti membantu ya. Dan kita bisa memaksimalkan lagi untuk paling tidak bisa 3 besar di PON ya. Oke, harapannya masuk 3 besar karena kan di kelas berat itu sekarang persaingan semakin ketat kan. Yang menentukanlah kondisi terakhir. Binaraga itu uniknya nggak bisa hari ini bilang bagus, nanti bagus, tapi kondisi yang pas tanding ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi kondisi badan. Bisa waktu itu stres kan menghadapi semua kan. Kan panjang kan. Atlet itu binaraga panjang, bisa tahunan dia mempersiapkan ya. Jadi 3 besar harapannya ya. Rasanya gimana setelah lolos? Ini pertama kali lolos PON ya? Dulu pernah ke pensiap prapon di wakil Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya? Praponnya di Surabaya, tapi nggak lolos. Nggak lolos. Berarti ini PON yang kedua. Kedua ya? Prapon kedua lolos PON gitu ya? Oke, semoga lah memberikan yang terbaik gitu. Intinya sih memberikan yang terbaik buat ini PUBG Bali gitu kan. Nah, pasti orang pada pengen tahu nih. Mulai nge-gym usia berapa? Kalau nge-gym di tempat fitness dari SMA kelas 2. SMA kelas 2 udah mulai ya? Tapi kalau untuk nge-gym sendiri di rumah dengan alat seadanya yang bikin sendiri dari semen sudah dari SD. No, binaraga Indonesia. Kalian jangan ada yang bilang instan ini dari SD sudah mulai nge-gym, sudah mulai bikin dari apa namanya? Semen itu ya? Iya, sama beban untuk barnya dari semen juga. No, dari SD konsisten nggak pernah berhenti atau gimana? Pernah sempat waktu itu karena pindah kerja itu akhirnya 1 tahun stop. Berarti cuma 1 tahun stop, akhirnya tetap konsisten. Dikira nih instan, ini dari SD mulai nge-gym bikin dumbbell sendiri kan jarang-jarang tuh. Dari SD itu. Nah, pertanyaan nih, kenapa itu suka nge-gym fitness? Adakah yang membuat saya kalau misalnya dulu kita kan lihat Adira ini pengen kayak Adira jadi nge-gym itu. Apa yang memotivasi Pada saat itu juga kebetulan saya lihat tabloid bola waktu itu kan bola. Di situ ada topik mengenai binaraga. Yang jadi narasumbernya di situ Adira juga. Adira ya. Jadi dari situlah saya mulai baca dan mulai suka. Dan akhirnya mulai menerapkan program latihan yang ada disebutkan di sini. Di sana ya. Itu SD atau SD. SD baca tablet bola. Gak sengaja karena main ke tempat tetangga ada tablet itu, lihat gambarnya orang-orang berotot kan suka lihatnya. Gara-gara itu dia akhirnya bikin itu kan. Dan tadi sih kita ada latihan latihan kaki ya Pak, betis ya, hamstring. Ini salah satu atlet binaraga yang saya lihat ya, hamstringnya sama betisnya saya lihat, wah betisnya bener-bener
kayaknya gimana itu, enak banget kelihatannya bentuk lob juga. Itu karena aktivitas dulu main sepeda itu ya. Dulu karena sekolah SMP itu jarak dari rumah ke sekolah 15 kilo. 15 kilo naik sepeda. Naik sepeda pulang pergi jadi 30 kilo. 30 kilo. Setiap Gila. hari selama 3 tahun. Selama 3 tahun gimana? Nggak gede betisnya ya, dasarnya ada itu ya. Jadi betisnya gede, dasarnya jadi udah ada ya. Nah, salah satu lagi nih kita langsung share tips ya. Pertanyaan umum para binaraga itu biasanya tentang bulking ya. Bulking menaikkan berat badan. Sekarang berarti ini lagi bulking ya. Bagaimana sih tips bulking yang baik? Kalau yang saya jalankan sih selama bulking yang penting body fatnya tidak naik terlalu banyak. Jadi dalam artian kalau kita ngaca, six packnya nggak hilang. Nggak hilang, masih Ya. kelihatan itu ya. Walaupun pipi tembam tapi six pack nggak hilang. Gitu ini, intinya gitu ya. Ya, jadi pada saat kita cutting beratnya nggak turun drastis. Nggak turun. Sekarang beratnya 104 nih ya. 104. Karena turun kelas berat ya. Dan untuk suplemennya apa kira-kira yang rekomend buat ini? Apakah gainer, whey atau apa? Saya kurang suka pakai gainer karena kalorinya terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya? Biasanya kalau saya pakai itu terus six packnya hilang kan. Hilang gitu Ya. kalau tinggi. Saya lebih suka pakai whey. Whey. Ya. Whey kan? Whey terus karena saya nggak ada masalah dengan makan, Nah, jadi lebih kencang dimakannya. oke. Nah, itu dia Fitness Mania. Jadi gainer bisa juga untuk yang kurus banget yang belum pernah mungkin ya. Karena Ya. kan Atau orang yang punya metabolisme tinggi, nah, pakai gainer. pakai gainer. Jadi semua orang beda-beda. Kalau Mas Adi itu nggak cocok pakai gainer karena bulking metabolisme. Dan dia lebih ke pola makan. Pola makan, kalian harus pola makan. Nah, ini dia kita mau bahas ini. Ini salah satu pola makannya. Ini namanya Bapau Hook Fitness Mania. Jadi Bapau Hook ini diproduksi oleh istrinya Mas Ade ya. Jadi kalian Fitness Mania kalau mau order bisa follow Instagramnya Bapau Hook. Harganya murah banget, cuma Rp5.000. Dan kalian juga bisa request di sana ada daging. Nah, kalau yang daging beda lagi harganya, lebih mahal ya. Segede ini nih, lihat. Nah, ngomong-ngomong dari pola makannya apa aja nih yang untuk bulking lean gitu yang Untuk kebutuhan protein dalam sehari tetap saya penuhi. udah sehari ya? Cuman bedanya dengan cutting porsi karbonya yang saya tambah. Tambah ya. Ini kayaknya cocok buat bulking nih. Nah, ini saya bakal makan rasanya nih bakpao hooknya Fitness Mania. Kalian harus order. Enak kayak ini. Ini lagi viral di Bali. Oh, jadi gimana bulking yang menurut Mas Adi itu? Jadi kita ngaca itu six pack-nya nggak hilang, Mas, tetap protein terkontrol, karbohidrat lebih tinggi seperti biasa. Biasanya sih kalau untuk perbandingannya, kalau saya lebih cocok 1:1. Misalnya saya makan protein 200 gram sehari, berarti karbohidratnya juga segitu. Disesuaikan dengan Iya. itunya ya. Jadi dia. Nah, ada tips lagi nggak buat Fitness Mania? Gimana caranya kita ini bisa konsisten dari Mas Ade ini dari SD sampai sekarang tetap di dunia binaraga? Intinya sih karena saya memang mencintai dunia binaraga, terus memang hobinya fitness, makanya saya bisa konsisten. Jadi nggak ada istilah jenuh. Jenuh ya kan itu. Nah, satu lagi nih, sekarang binaraga kan udah punya badan tersendiri nih, sama udah nggak jadi satu, jadi memiliki wadah tersendiri. Harapannya itu apa, Mas Ade? Ya harapannya berarti binaraga bisa lebih maju daripada yang dulu. Dulu ya. Karena untuk dulu kan kita selalu dianaktirikan karena masih bergabung dengan federasi yang lain. Beda ya, jadi beda. Kalau sekarang kita berdiri sendiri, otomatis bisa lebih diperhatikan. Nah itu dia, sekarang Binaraga Indonesia sudah punya wadah tersendiri. Semoga Binaraga Indonesia kedepannya semakin baik ya. Soalnya industri fitness juga semakin meningkat ya. Nah. Dan support dari pemerintah juga untuk para atlet, karena Binaraga ini mungkin menurut saya mungkin sebagai ikon buat ngejalanin hidup lebih sehat. Karena ada semacam kalau ngeliat badan itu pasti orang nge-gym, sekolah fitness, olahraga pasti lebih sehat harusnya kan, lebih sehat. Jadi sebagai motor penggerak pola hidup sehat lah kalau menurut saya Binaraga itu. Terus semoga juga pemerintah support terus Binaraga dari segi prestasinya gitu kan butuh support dana yang lumayan tinggi juga kan. Dan juga mungkin lebih sering ada eventnya. Event ya. Nah, event dari situlah kita bisa dapat bibit-bibit baru. Ya. Kalau kita ada event Binaraga, semoga jadi kita bisa kumpul juga kan, bisa kumpul. Soalnya kalau ada event juga hadiahnya kadang-kadang itu nggak sesuai dengan apa ya. Semua bilang hadiahnya itu, tapi karena kita fashion di sana ya udah
apa namanya, kita enjoy aja melakukan itu, nggak pernah jenuh melakukan itu kan. Semoga sih kedepannya PUBG Binaraga yang baru ini bisa memperhatikan atletnya itu kan. Pertama kan atlet itu di daerah Bali misalnya dipegang. Jadi Bali memperhatikan atlet Balinya gimana biar bisa berprestasi, wilayah Jabar juga gitu, semuanya gitu. Jadi industri gym dan binaraganya berkembang lagi ya. Oke, itu aja Virus Mania. Kasih bicep. Sebenarnya, salah bicep nih, harusnya kaki nih. Oke.